Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Safitri Dewi dengan NIM 1912490. Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang akan diajukan sebagai ujian akhir semester mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Eko Wahyu Wibowo MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajar mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya untuk kelas 4 dengan tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus tahu dulu nih, apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah diharapkan siswa dapat memahami gambar dan bentuk 3 dimensi, dan juga siswa diharapkan dapat menggambar dan membentuk 3 dimensi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gambar 3 dimensi. Sebelumnya, apa sih gambar 3 dimensi itu? Bisa kita lihat pada prezi di sini, gambar 3 dimensi atau biasa disebut juga gambar 3D merupakan karya seni rupa yang mempunyai unsur pajang, unsur volume, dan unsur ruang. Kemudian, gambar 3 dimensi ini juga gambar yang nyata atau gambar yang realistis. Jadi dia tuh benar-benar bentuknya itu terlihat seperti nyata. Kita udah tahu nih tentang pengertian gambar 3 dimensi. Sekarang kita bisa lihat contoh karya seni rupa gambar 3D. Nah, bisa dilihat nih gambar 3D itu banyak macamnya. Di sini contohnya adalah patung. Nah, itu merupakan gambar 3 dimensi. Terus juga di sini ada guci, terus juga ada topeng. Itu semua merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Jadi benar-benar nyata, bisa kita pegang. Terus juga di dalam patung itu terdapat volumenya, di dalam guci juga, di dalam topeng juga itu berbentuk seperti nyata. Nah, ada lagi nih contoh yang lebih lumrah itu yaitu adalah sebuah bangunan atau sebuah gedung. Rumah kita pun itu merupakan karya seni rupa 3 dimensi karena terlihat nyata dan terdapat unsur volume, ruang, dan panjang. Tadi kita sudah membahas tentang gambar 3 dimensi. Sekarang kita akan membahas tentang menggambar bentuk 2 dimensi. Apa sih menggambar bentuk itu? Bisa kita lihat pada komik, ibu gurunya menjelaskan nih, menggambar bentuk adalah kegiatan merekam bentuk pada bidang datar atau 2 dimensi melalui media secara tepat. Nah, tadi sudah menjelaskan tentang gambar bentuk 2 dimensi. Nah, dari menggambar bentuk 2 dimensi itu ada yang namanya objek gambar. Objek gambar ini bisa dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu adalah bentuk geometris dan juga bentuk non-geometris. Nah, apa sih bentuk geometris dan non-geometris? Di sini bisa kita lihat di komiknya. Ada yang menjawab, bentuk geometris adalah bentuk yang beraturan. Nah, kalau ditanya, apa sih contoh bentuk geometris itu? Contohnya misalnya bisa lemari, terus juga gambar kursi, gambar meja, itu merupakan bentuk geometris. Terus ada satu lagi nih yang menjawab, bentuk non-geometris adalah bentuk yang tidak beraturan. Benar. Dan contohnya itu bisa seperti api ataupun gambar-gambar bongkahan batu. Terus kita bisa lihat di komiknya, ada yang bertanya lagi nih salah satu siswanya, Bu, dalam menggambar bentuk itu ada teknik-tekniknya nggak sih? Nah, tentu jelas ada teknik-teknik menggambar. Bisa kita lihat pada PowerPoint. Untuk menggambar bentuk, kalian bisa menggunakan salah satu teknik menggambar dari 7 teknik tersebut. Di antaranya yang pertama itu ada teknik pointillis. Nah, teknik pointillis ini adalah teknik menggambar bentuk yang dilakukannya dengan menggunakan titik-titik secara berulang-ulang sampai membentuk objek gambar. Nah, untuk menghasilkan gambar warna yang gelap itu, titik-titik itu dibuat dengan secara rapat dan tebal, dan untuk menghasilkan warna yang terang itu titik dibuat secara renggang. Kemudian yang kedua itu ada teknik arsir. Teknik arsir ini adalah teknik menggambar bentuk dengan cara mengarsir menggunakan spidol, pensil, bisa juga dengan ballpoint atau lain sebagainya.
Nah, teknik ini tuh dilakukan dengan menggoreskan alat tulis seperti tadi pensil itu secara saling menyilang. Tujuannya ini adalah agar model yang digambar itu memiliki pencahayaan yang serupa. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah teknik blok. Teknik blok ini adalah teknik menggambar yang dilakukan dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna. Alhasil, kesan yang ditimbulkan hanyalah siluet dari objeknya saja, bukan sebuah objek yang detail. Terus, alat yang dibutuhkan pada teknik ini tuh berupa cat poster dan tinta bak. Nah, yang keempat itu adalah teknik dusel. Teknik dusel ini atau gosok adalah teknik menggambar dengan menggosokkan media gambar hingga muncul efek gelap tapi terang. Biasanya teknik itu tuh diterapkan untuk menggambar wajah manusia atau benda-benda lainnya. Nah, teknik menggosok ini dapat dilakukan dengan menggunakan tangan ataupun juga dengan kapas, dan juga alat yang digunakan pada teknik itu biasanya adalah pensil. Yang kelima itu adalah teknik garis atau linear. Teknik garis atau linear ini adalah teknik menggambar bentuk rusuk-rusuk yang tertata sedemikian rupa hingga membentuk gambaran objek yang diinginkan. Nah, teknik ini tuh dilakukan dengan menggambar garis secara lurus ataupun melengkung. Yang keenam adalah teknik plakat. Teknik plakat adalah teknik menggambar bentuk atau teknik lukis yang mengandalkan sapuan cat yang lebih tebal. Nah, teknik ini tuh menggunakan cat poster ataupun cat air. Terus gambar yang dihasilkan juga akan terlihat tebal, pekat, dan rapat. Kemudian ada nih yang terakhir, yaitu teknik akuarel atau sapuan basah. Akuarel atau sapuan basah ini adalah teknik menggambar yang menggunakan campuran cat poster, cat air, atau tinta sebagai alat gambar. Nah, biasanya teknik ini tuh disengaja menggunakan media yang basah agar hasil gambarnya itu bisa transparan dan catnya itu bisa cepat menyebar. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang gambar 3 dimensi, kemudian juga menggambar bentuk 2 dimensi dan teknik menggambar. Sekarang silahkan kalian berkreasi. Siapa di sini yang ingin menjadi arsitek? Pasti ada dong. Sekarang silahkan kalian gambar bangunan atau sebuah rumah yang menjadi impian kalian. Silahkan kalian berimajinasi dan gambarlah sekreatif mungkin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.